Ter- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kurniawan Ibrahim Syahdani, Azhar Al-Hadi, Siva Malia Asilia, dan Nadia Putri Simanung Khalid. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu yang berjudul Program Studi Sistem Informasi Analisa Perpustakaan SMA berbasis web, yaitu e-book. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan banyak peluang bisnis yang baru, di mana tempat untuk membaca atau membeli informasi maupun ilmu sudah makin banyak dilakukan secara elektronika. Maka dari itu, kami memilih untuk membahas tentang perpustakaan SMA berbasis web. Dikarenakan perpustakaan SMA berbasis web bisa menjamin melalui website, bisa meminjam melalui website. Perpustakaan menjadi tempat sumber informasi dan sehingga dapat dinikmati oleh banyak siswa atau siswi. Sebuah perpustakaan memiliki beberapa tugas pokok, yaitu mengumpulkan berbagai jenis informasi, melestarikan, memelihara, dan merawat informasi yang ada, serta menyediakan informasi untuk dimanfaatkan dan diberdayakan oleh penggunanya. Permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang lembaga pendidikan maupun pada masyarakat umum. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan ini. Seiring dengan era revolusi industri 4 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan perpustakaan. Adanya sistem yang ada di perpustakaan di mana untuk mendapatkan buku secara fisik mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Informasi buku berpijak pada peningkatan kualitas literasi, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Maka kita harus merevolusi hal yang sudah ada menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, deskripsi produk dilanjut oleh Azhar Al-Hadi. Deskripsi produk di sini berisikan data buku, data anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian plus denda, laporan buku, anggota dan transaksi, jumlah buku, jumlah transaksi, peminjaman selesai, info buku, info anggota baru, dan info peminjaman terakhir. Lalu ada keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dibagi menjadi 2. Dari sisi admin, mempermudah penyimpanan data perpustakaan, mempermudah menginput data anggota, mempermudah transaksi peminjaman, pengembalian plus denda, mempermudah mendapat informasi buku, anggota, dan transaksi, mempermudah mencetak kartu anggota, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Lalu dari sisi pemakai, mempermudah pencarian buku dan info buku, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan peminjaman, dan terakhir mempermudah pelayanan pengembalian. Rencana aktivitas secara global ini tampilan tabel yang ingin dikerjakan saat melakukan pembuatan proyek. Selanjutnya, analisa sistem berjalan. Nah, di sini ada tiga sistem. Pertama, sistem saat ingin membooking suatu buku. Pada sistem yang kami buat ini, penyewaan buku pada perpustakaan SMA, user diharuskan login terlebih dahulu, lalu mengklik bagian booking di setiap buku yang ingin di-booking. Setelah itu akan masuk ke dalam halaman selanjutnya, seperti buku pembookingan. Lalu yang kedua, ada sistem untuk membatalkan suatu buku yang sudah di-booking. Pada sistem yang kami buat ini, jika user ingin membatalkan pemesanan bookingan,
Setelah mengklik bagian booking buku, lalu masuk ke halaman cetak booking atau batal booking, maka user bisa memilih batal booking dan buku tersebut tidak jadi di booking. Yang ketiga, sistem saat buku sudah dipesan. Saat buku sudah di booking dan telah dipinjam, terdapat sistem rentang waktu untuk mengembalikan buku yang dipesan. Apabila melewati rentang waktu, akan dikenakan denda berdasar lamanya buku telah dikembalikan. Selanjutnya, analisa sistem kebutuhan. Pertama, ada kebutuhan perangkat keras, yaitu dibutuhkan personal komputer atau PC dan memiliki prosesor Intel Core 9 dan RAM 8GB, hard disk 30GB, 320GB, dan monitor. Selanjutnya, kebutuhan perangkat lunak. Di sini kita memakai sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code, XAMPP, Figma untuk membuat mockup-nya, MySQL untuk membuat database-nya. Selanjutnya untuk ERD akan dijelaskan oleh Kurnia Ibrahim Syadani. Berikut ini adalah tampilan ERD dari sistem e-book. ERD ini dibuat berdasarkan database yang telah kami buat. Selanjutnya adalah spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file buku yang memiliki field ID, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, di buku, dan image, dan ID sebagai primary key. Yang kedua ada spesifikasi file kategori. Hanya terdapat ID kategori dan nama kategori. ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya ada spesifikasi file pinjam. Terdapat nomor pinjam, tanggal pinjam, ID booking, ID user, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status, dan total denda. Nomor pinjam sebagai primary key. Selanjutnya ada spesifikasi file role, hanya terdapat ID dan role, dan ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada spesifikasi file temp. Terdapat ID, tanggal booking, ID user, email user, ID buku, image, penulis, penerbit, dan tahun terbit. ID sebagai primary key. Selanjutnya ada spesifikasi file user. Terdapat ID, nama, alamat, email, image, password, role ID, is active, tanggal input. ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada file booking. Terdiri dari ID booking, tanggal booking, batas ambil, ID user. ID booking sebagai primary key. Dan ada booking detail, terdapat ID, ID booking, ID buku, ID sebagai primary key. Dan terakhir ada detail pinjam. Dan terdapat nomor pinjam, ID buku, dan denda. Kemudian ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Nadia Putri. Activity diagram pendaftaran user. Seorang user yang belum pernah mendaftarkan diri dalam sistem harus mengisi formulir pada halaman login. Ini contoh activity diagram pendaftaran. Yang kedua, login. Setelah user telah mendaftarkan pada website perpustakaan SMA, maka user dapat login dan masuk ke halaman list buku. Ini user login activity diagramnya. Yang ketiga, ada ubah profile. Bagi user yang ingin mengubah profile, maka harus memilih form ubah profil dan dapat mengubah sesuai keinginan user seperti mengganti nama, email, ataupun foto. Kemudian sistem website akan menyimpan data yang telah user ubah. Itu activity diagram user booking. Ketika user ingin membooking sebuah buku, maka harus mengklik selesaikan booking buku. Bisa dilihat itu user bookingnya. Kalau versi adminnya itu ada login admin. Setiap admin bisa mendaftar terlebih dahulu jika tidak mempunyai akun admin.
activity diagram admin loginnya. Menambahkan data buku. Buku yang tersedia masih bisa ditambah oleh admin dengan mengklik form tambah lalu menambahkan buku yang ingin ditambahkan. Activity diagram dari admin menambahkan data. Yang keempat, ada menghapus data buku. Buku dapat dihapus oleh admin dengan mengklik menghapus buku, maka buku tersebut akan terhapus. Activity diagram admin menghapus data. Desain antarmuka. Berikut tampilan website perpustakaan SMA. Ada halaman login, halaman registrasi, landing page buat admin, sama landing page user. Halaman yang ingin di booking atau halaman detail buku, halaman koleksi buku, halaman untuk booking buku, berisikan pilihan buku. Lanjut. Halaman laporan data, ada data buku, data anggota, sama data pinjam. Pembuatan kode program. Berdasarkan kode program yang kami buat, merupakan implementasi penggabungan desain ke dalam sebuah tampilan program user interface yang nyaman untuk dilihat. Selanjutnya, pengujian sistem dilakukan untuk menemukan kesalahan ataupun kekurangan pada sistem. Pengujian dilakukan agar dapat mengetahui sistem dibuat sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan pembantuan sistem. Pengujian ini terdiri dari 3, yaitu pengujian desain dan program. Tujuan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kesalahan penulisan coding program yang salah dan tidak sesuai dengan penulisan. Yang kedua sama ketiga ada pengujian fungsional admin sama pengujian fungsional user. Bisa dilihat tabelnya di PPT. Berikut tampilan struktur navigasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa Amalia. Pemeliharaan. Dalam pembuatan program, sangat diperlukan yang namanya pemeliharaan dengan cara mengembangkan program atau proyek yang sudah dibuat. Melakukan perbaikan jika saat implementasi ditemukannya permasalahan pada program tersebut, agar tidak ada masalah saat kembali mengimplementasikan programnya, dan menghasilkan output yang lebih baik. Kesimpulannya, dalam sistem pembelian dan penyewaan buku, untuk mempermudah admin melihat buku apa saja yang sedang disewa, serta melihat buku apa saja yang dibeli, melihat tenggat waktu jika pembaca hanya menyewa buku, jika waktu tenggat maka si penyewa tidak bisa membaca lagi. Saran, seiring berkembangnya zaman, sistem yang dibuat ini akan terus diupdate mengikuti perkembangan zaman, dan dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.